Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab Jawharatul Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal apa? Wajibil wujud ya, wajibil wujud, makna wajibil wujud. Kemudian saya jelaskan nau'amma tentang apa itu hulul, ittihad, wahdatil wujud dan wahdatus syuhud. Wahdatul wujud sudah saya katakan, wahdatul wujud ini dia ini madhab masuk di dalam Islam ini baru. Dia tak macam hulul wal ittihad yang masuknya lebih lebih awal ke Islam, walaupun mungkin mazhab wahdatul wujud ini ada sebelum Islam. Mungkin sebab orang-orang Yunani dulu itu, beberapa orang Yunani itu mazhabnya wahdatul wujud. Cuma ketika dia itu masuk Islam, wahdatul wujud ini masuk Islam, beberapa ulama itu macam tak bisa untuk detect wahdatul wujud ini secara secara hakiki. Karena itu mereka ketika ada orang cakap wahdatul wujud macam Hallaj. Yang mana Hallaj ini Syekh Said Foda mengatakan madzhabul Hallaj ini lebih akrab ke wahdatil wujud. Lah ketika Hallaj ini mengatakan wahdatil wujud, para ulama itu macam masih meraba-raba. Engkau ini hulul kah? Macam itu. Engkau ini ittihad kah? Wadah ya, engkau ini hulul kah? Engkau ini ittihad kah? Lah, hulul dan ittihad ini sebuah madhab yang masuk ke Islam lebih awal dan lebih diketahui butlannya dan kufurnya. Berbeza dengan wahdatil wujud. Wahdatil wujud ini dia salah, dia bid'ah, tapi tidak kufur. Kenapa? Karena butlannya itu laisa ma'luminadin bidarurah. Laisa ma'luminadin bidarurah. Karena itu Syekh Said tidak mengkafirkan Ibn Arabi. Bahkan Ibn Taimiyah pun yang kebatilan mazhabnya lebih zahir daripada Ibn Arabi pun Syekh Said tidak tidak mengkafirkannya. Jadi salah kalau ada orang-orang itu mengatakan Syekh Said mengkafirkan Ibn Arabi. Mungkin lawazim mazhabnya itu kufur, memang iya. Lawazim daripada mazhab wahdatil wujud, kalau kita benar-benar kita tatabbu itu? Kita ikuti satu persatu, memang akan menjadikan lawazimnya itu kufur, bahkan lebih teruk daripada lawazimnya mujassimah, tajsim. Akan tetapi lawazim ini bukan lawazim dhahirah, bahkan lazimnya itu lazim ghairul bayyin, mungkin lazim ghairul bayyin atau mungkin lazim bayyin bimaknal a'am, tapi yang ba'id jiddan. Karena itu dia tidak bisa untuk dikafirkan mazhab wahdatil wujud ini. Kita cakap dia salah, iya salah, dan ini mubtadi', dan yakni apa yang saya yakini dan madrasah Syekh Said yakini bahwasanya Ibn Arabi ini laisa ahli sunnah. Laisa ahli sunnah, dan Ibn Arabi ini mu'taqid bi wahdatil wujud. Kemudian ada beberapa orang daripada ahli sunnah, dan biasanya itu masuk ke dalam madrasahnya Sya'rani. Madrasahnya Sya'rani, dan madrasah ini banyak diikuti oleh para muslimin, dan ulama Islam pun banyak yang ikut madrasah ini, yakni husnudzon kepada Ibn Arabi. Wadah ya, husnudzon kepada Ibn Arabi. Mereka meyakini bahwasanya mazhab wahdatil wujud ini salah. Apa yang saya yakini terhadap apa yang madrasah Syekh Said yakini terhadap wahdatil wujud, dan sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Syarif Al-Jurjani wa Aduddin Al-Iji yang saya sebutkan kemarin, itu juga yang diyakini oleh yang diyakini maknanya oleh Sya'rani. Bukan Sya'rani meyakini itu, akan tetapi itu yang difahami makna wahdatil wujud. Makna wahdatil wujud yang difahami oleh semua ulama itu manfiyun anil haqqiyah. Maknanya ini bukan mazhab yang benar. Akan tetapi masalahnya bukan di situ. Yakni mazhab wahdatil wujud bukan mazhab yang benar, hadza muttafaqun alaihi. Ini bukan mazhab ahli sunnah. Hadzal qadr muttafaqun alaihi. Kemudian Sya'rani wa madrasatuhu mengatakan bahwasanya
mafhum ini manfiyun an Ibnil Arabi. An Ibnil Arabi. Sufwadah ya Ustaz ya. Ibn Arabi tidak meyakini mazhab ini. Begitu pula kelihatannya Bajuri, Imam Bajuri, amik ke madrasahnya siapa? Syaroni. Jayid. Ibn Arabi ahli sunnah atau tidak ahli sunnah, hadza laisa min usuliddin. Tapi mazhab wahdatil wujud benar atau salah itu min usuluddin. Syekh Said mengatakan Ibn Arabi laisa min ahli sunnah, dan kathir, bukan saya bukan yang pertama ya, tapi min a'adim ahli sunnah seperti siapa itu namanya, Al-Jurjani, wa Tiftazani, wa Atuddin Al-Iji, semuanya itu berkeyakinan bahwasanya Ibn Arabi ini laisa min ahli sunnah, yakni khilafnya di dalam sosok Ibn Arabi ini, apakah itu ahli sunnah atau bukan. Seperti sebagian ulama ahli sunnah husnudon kepada Ibnu Taimiyah. Banyak apa tidak Ustaz Fauzan yang macam itu? Banyak kan yang husnudon kepada Ibn Taimiyah. Saya mungkin kalau Syekh Said tidak mengeluarkan kitabnya beliau apa itu? Al-Kashifus Shaghir, mungkin yang husnudon akan juga semakin banyak. Dengan hanya Kashifus Shaghir mulai orang-orang itu tampak bahwasanya memang ini bukan ahli sunnah. Yakni khilaf di dalam apakah Ibn Taimiyah itu ahli sunnah atau tidak, sama seperti khilaf apakah Ibn Arabi itu ahli sunnah atau tidak. Hadza laisa min usuliddin. Akan tetapi khilaf halit tajsim min ahli sunnah, hal wahdatil wujud dengan makna yang saya sebutkan kelas yang lalu min ahli sunnah, hadza min usuliddin. Karena itu orang yang husnudon kepada Ibn Arabi min ahli sunnah, orang yang suudon kepada Ibn Arabi min ahli sunnah. Oh, lebih baik husnudon daripada apa? Suudon. Ada khata. Menurut saya ada khata ya. Kenapa? Karena Anda tidak boleh husnudon atau suudon, Anda kena objektif. Kenapa Anda husnudon? Loh, karena fulan cakap orang ini wali loh. Ente nggak tengok fulan yang lain cakap dia ini apa namanya? Bukan wali. Macam mana? Betul engkau tawakuf. Apa itu tawakuf? Tidak husnudon, tidak husnudon. Engkau diam aja. Apakah Ibn Arabi wali? Saya tak tahu. Dia muslim? Iya. Nusbit aslul apa namanya? Islam. Fauqa hadza? Tak tahu. Jangan cakap dia wali, jangan cakap dia mukhti. Hadza takriban ada juga beberapa thariqah ulama yang yanha ila hadza. Apa thariqah itu? Tawakuf. Yakni nusbitu aslal Islam wa fauqa hadza apa? Natawakuf. Ini pun juga min ahli sunnah. Wadah ya, tapi tidak ada ahli sunnah tawakuf. Apakah wahdatil wujud? Salah tadi. Aiwa, sahih tidak ada seperti itu. Wahdatil wujud sawaun man tawaqqafa fi Ibn Arabi, man ahsanad-dhon fi Ibn Arabi, wa man asa'ad-dhon fi Ibn Arabi, semuanya ittafaqu ala anna wahdatil wujud laisa min madzhabi ahli sunnah. Man i'taqada wahdatil wujud fa huwa laisa min ahli sunnah. Kemudian apakah wahdatil wujud mansubun ila Ibn Arabi? Ikhtalafu. Madrasahnya Syaroni, madrasahnya selain madrasahnya Syaroni, dan wallahu alam Syekh Said mempunyai bahas bahwasanya husnudzon di dalam Ibn Arabi ini semuanya kembali kepada madrasahnya Al-Imam Syaroni, dan Syekh Said meyakini ini salah gitu loh. Ini salah. Yakni husnudzonnya Imam Syaroni kepada Ibn Arabi khata'. Pendapatnya Syekh Said Anda tidak boleh untuk menyalahkan, karena pendapat ini mabniun alal bahthil amik. Alal bahthil amik yakni. Dan semuanya tidak bisa kita menafikan daripada kita kena husnudon khata'. Menurut saya itu perkara yang salah ya nih. Oh ini kan apa namanya ada al-mu'addil wal mujarrih. Kalau kita tangkap ilmu hadis, al-jarih muqaddam ala al-mu'addil, karena kenapa? Dia mengetahui sesuatu yang tidak ketahui oleh orang tersebut. Kita kalau nak cakap ulumul hadis ya, tapi kita kena tetap stay di dalam mazhab ahli sunnah, tetap stay di dalam qawaid akliyah. Orang-orang yang kontroversi dirbalat jangan dijadikan panutan, siapapun itu. Jangan jadikan panutan Ibn Taimiyah, kontroversi. Jangan jadikan panutan Ibn Arabi, kontroversi. Jangan jadikan panutan Ibn Rushd, kontroversi. Kita orang-orang Islam banyak mempunyai ulama-ulama ini yang hebat. Ma'akal Ghazali, Ma'akal Juwaini. Anta nak bahas Ghazali, Juwaini sampai mati pun tidak akan selesai. Kurangkah tak kita kena Ibn Taimiyah, tak kita kena Ibn Arabi, tak kita kena Ibn Rushd? Hawa.
nafsu. Selama khilafnya itu di dalam wahdatul wujud, tengok. Imam Bajuri hanya mentafsirkan wahdatul wujud adalah wahdatus syuhud. Bas, wala akbar wala aqal. Apakah itu mukhalif li ahli sunnah? Tidak. Ini hanya masalah khilaf di dalam apa namanya? Istilah saja kan. Tapi kalau Imam Bajuri dikatakan, apakah engkau meyakini wahdatul wujud seperti yang dikatakan tafsirnya oleh Al-Jurjani? Oh tidak, ini bukan ahli sunnah, confirm. Tidak ada apa ya? Tidak ada khilaf yang hakiki menurut saya antara Imam Bajuri dan Syekh Sa'id ketika di dalam apa namanya di dalam maudhi ini yunakisul Bajuri bisiddah, bahwasanya jangan anta mentafsirkan wahdatil wujud ke dalam wahdatis syuhud. Dua mustalah ini mempunyai makna yang berbeza, bukan makna yang sama, bukan. Terus kenapa ada yang tanya di grup kan? Kenapa kok Hallaj ini dibunuh loh? Hallaj dibunuh karena para ulama meyakini dia itu berpendapat hulul wal ittihad. Itu sebab dibunuhnya Hallaj. Walaupun setelah mungkin beberapa koran setelahnya baru tampak yang namanya Ibn Arabi, karena mazhab wahdatil wujud iktamalat arkanuhu dengan adanya Ibnu Arabi. Tapi pada zaman Hallaj mazhab ini masih belum tampak. Kalau mazhab ini mungkin sudah tampak dan yakin yang dikatakan oleh Hallaj itu ada potensi wahdatil wujud, saya kira tidak akan dibunuh. Karena ulama-ulama pada zamannya itu mengira perkataan Hallaj ini adalah hulul wal ittihad, karena itu apa? Dibunuh. Karena hulul wal ittihad mengingkari maklum minadin bitururah, dan qatl ini la yumkin illa biingkar maklum minadin bitururah. Dan ini adalah apa namanya keputusannya Junaid, bukan keputusan yang salah, keputusan yang benar pada saat itu ya nih, keputusan yang benar. Karena pada saat itu mungkin beliau berpendapat bahwasanya perkataannya hal itu lebih akrab ke hulul wal ke ittihad daripada ke wahdatil wujud. Hadza khilafan di Syekh Sa'id. Syekh Sa'id mengatakan perkataannya Hallaj lebih dekat ke wahdatil wujud daripada ke hulul wal ittihad. Cuma pada zamannya Hallaj mazhab ini masih belum famous lagi. Apa ya? Arkannya masih belum apa? Masih belum sempurna. Jadi tasawur tentang wahdatil wujud masih belum sempurna. Karena itu pada saat itu orang itu ketika ada orang cakap semacam Hallaj, mereka kayak mungkin cakap apa? Hulul kah? Ittihad kah? Mereka masih belum apa namanya? Tasawur kamil. Sampai datang Ibn Arabi menyempurnakan mazhab wahdatil wujud dengan mafhumnya Ibn Arabi, kemudian direvisi sedikit oleh Sadruddin Asy-Syirazi. Siapa itu namanya? Mullah Sadra direvisi oleh Mullah Sadra Syiah tentang madhab wahdatil wujud, ketika intinya Mullah Sadra mengatakan al-wujud mabniun ala tasyakuk, dan Ibn Arabi mengatakan al-wujud juz'iyun hakiki walaysa syai', bukan perkara yang kulli, sedangkan Mullah Sadra mengatakan al-wujud perkara yang kulli tapi dia itu apa? Musyakkak. Bas, wala akbar wala aqal. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah saya secara pribadi ingin membaca risalah qadimah li wahdatil wujud, karena sara madzhab wahdatil wujud ini di zaman ini balbalah. Ada semacam banyak cakap pasal wahdatil wujud, tapi hampir semuanya itu tidak mengetahui asal apa itu asal wahdatil wujud. Mereka hanya mengetahui ba'dul lawazim daripada wahdatil wujud, tapi tidak mengetahui aslul mas'al daripada wahdatil wujud. Fa ahli sunnah mutakalimin khususon, mereka kena tengok masalah al-asliyah daripada wahdatil wujud ini kemudian dijelaskan. Tapi mungkin tidak sekarang, di beberapa mustawa yang akan datang ketika sudah daurah ini dan ilmu kalam ini sedikit famous dan tarasakhat fi adhani ba'dil thalabah, mungkin baru bisa kita membaca rasail di dalam al-madzhabil mukhalifin, bukan hanya Ibnu Arabi, bahkan mungkin Ibnu Rusyd dan Ibnu Taimiyah. Syekh Sa'id mengatakan 3 orang ini 3 pendekar: Ibnu Arabi, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah. 3 ini bilang salah satu fursa, yakni 3 pendekar yang selalu berhadapan-hadapan dengan apa namanya ahli sunnah, yang selalu pendapat-pendapatnya mereka itu diungkapkan untuk
berhadapan-hadapan dengan ahli sunnah, dan setiap dari mereka itu punya murid dan madrasah. Ibn Taimiyah punya madrasah, Ibn Rushd punya madrasah, Ibn Arabi punya madrasah. Mustaqilah makna madrasah adalah mutabiin, bukan mutabiin ini maknanya ulama-ulama setelah Ibn Arabi, murid-murid setelah Ibn Arabi yang tetap ada dan menyokong pendapatnya Ibn Arabi dengan buhus dan maqalat, bukan hanya supporter yang tepuk-tepuk tangan atau like dan viralkan saja, tidak akan, tapi memang ulama hakikiyun seperti Ibnul Qayyim al-Jauzi setelah Ibn Taimiyah, atau siapa itu namanya An-Nabulsi, Abdul Ghani An-Nabulsi, Al-Qunawi, yang ada yang menyokong pendapatnya Ibn Arabi dengan beberapa hujah daripada hujah-hujah akliyah atau sufiyah atau hal-hal yang bisa menguatkan mazhab wahdatil wujud, wallahu a'lam. Dan ini adalah ketika ada ulama atau orang yang dawishan mengatakan tentang wahdatil wujud, pada zaman itu kan dibunuh. Terus bagaimana kalau Anda itu mendengar orang-orang awam pada zaman-zaman sekarang? Mungkin di Malaysia ada, Anda tengok orang-orang yang sudah mulai sufi-sufi batini, sufi-sufi batini mulai cakap pelik-pelik. Anda tengok orang-orang itu cakap dengan ibarat-ibarat yang yuhim hulul wal ittihad. Contohnya apa? Maujudun fi kullil maujud. Allah itu maujud fi kullil maujud. Di beberapa hari ini saya tengok di Facebook ada yang Nabi Muhammad ada pada diri kita. Tengok Nabi Muhammad ada pada diri kita. Saya tengok ada orang lagi ceramah, kita itu cerminnya Allah atau Allah itu cermin kita. Ya apa lagi nih? Ya, ini kata-katanya mirip-mirip dengan al-maujudu fi kullil maujud. Kalau ada orang awam cakap semacam ini, kita tegur. Beza dengan ulama ya. Ulama cakap semacam ini, dia itu tahu maknanya apa. Dia tahu maknanya apa dan dia tahu lawazimnya apa. Orang awam tahu apa? Pagi dia mungkin ke pasar jadi cashier atau juroti tampal, kemudian malam-malam dia hadir majelis, tengok guru cakap semacam itu, pulang-pulang dia mulai tulis di status Allahu maujudun fi kulli maujud. Syuaya. Apa maksudmu cakap semacam ini? Kau kan orang awam. Engkau jangan cakap semacam ini. Ini kata-kata yang tak benar. Jangan langsung kau maki-maki. Dimaki itu kalau dia sudah dijelaskan, dia tahu, tetap buat baru dimaki. Tapi kalau perkara-perkara yang semacam ini dan dia itu orang awam, dia kan tak tahu maknanya. Anta ajari dulu. Baru kalau dia degil baru Anta maki. Itu adalah wajib bagi penuntut ilmu semacam kita. Jangan langsung di Facebook Anta hantam, semua hantam. Jangan semacam itu. Diajari dulu. Ini tak benar. Kata-kata al-mawjud fi kulli mawjud itu tak benar. Yang benar apa? Allahu ya'lamu kullal mawjudat. Ini makna yang benar, yakni al-mafrud isolul haq. Setelah hak ini mausul dan mereka mu'anid, baru al-jidal wal qasr wal qahr ta'ti. Wallahu a'lam. Sila dibaca. Wa minal lafdil ومن اللفظ الموهم ما شاء على ألسنة العوام من قولهم الله موجود في كل الموجود ففيه إشارة إلى وحدة الوجود. Al-mawjudu fi kullil mawjud maknanya yang mawjud ini semuanya adalah ta'alluqun lil wujudil mutlak. Ada semacam isyarah kan? Apa mawjud fi kullil mawjud ini? Ibarah fihi isyarah dan mail, ada condong ke wahdatil wujud, akan lakinnahu mumtani'un li ihamihil hulul wa qad ikhtulifa fil wujud hal huwa apa li ihamihil hulul walakinnahu mumtani', yakni maknanya kata-kata al mawjud fi kullil mawjud ini mumtani', walaupun dia itu ada iham li wahdatil wujud dengan makna wahdati syuhud menurut siapa namanya? Imam Bajuri, akan tetapi yuhim annahu fi apa namanya? Hulul wal ittihad. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya yuhim wahdatus syuhud saja, yuhim wahdatil wujud wa yuhim hulul wal ittihad. Menurut Imam Bajuri hanya yuhim wahdatus syuhud, karena wahdatil wujud menurut Imam Bajuri adalah wahdatus syuhud. Cuma kata-kata ini mumtani. Kenapa? Li'annahu muhim. Anta orang awam tak boleh jawab semacam ini. Anta orang awam, ibqa alal awam, pakai ibarat-ibarat yang sorihah. Jayidan. Kemudian masalah baru lagi, kita masuk ke dalam masalah halil wujud ainul
Mawujud, Mas. Ada beberapa pendapat mazhabul Imam Asy'ari al-wujudu ainul mawujud dengan makna bahwasanya kan sudah saya katakan di dalam sifat itu, di dalam sifat lillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang namanya sifat itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan apa? Khobar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan predikat. Allah mawujud bisa dijadikan oleh predikat. Maknanya mafhumnya Allah bukan mafhumnya al-wujud. Ingat, tak tahu saya pernah mengajari ini apa belum, mungkin di kelas-kelas yang lain, bahwasanya sesuatu dia itu bisa untuk menjadi mubtada dan khobar dengan dua syarat. Ada nau'ul ittihad, ada nau'ul ikhtilaf. Maknanya ada persamaan dan ada perbezaan. Di dalam persamaan Allah dan mawujud ada persamaan. Apa itu? Ketika di luar tidak ada dua, hanya ada satu, wahwa adzatul adzatul al-aliyah faqat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kata-kata al-mawjud tidak menambah kepada Allah sesuatu fil kharij. Berbeza kalau kita cakap Allahu alim. Kata-kata alim menambah sesuatu yang tidak ada pada dzatul aliyah. Tapi al-mawjud tidak semacam itu. Inilah makna ada semacam ziyadah. Ziyadah di mana? Ziyadah di dalam mafhum juga. Maknanya antara mafhum dan dzatul jalalah ada perbezaan, walaupun di kharij tidak ada perbezaan. Ini yang saya katakan di dalam mubtada dan khobar ada dua syarat. Yang pertama adalah syarat perbedaan di dalam mafhumnya, dan syarat persamaan di dalam kharijnya. Tidak boleh mubtada dan khobar sama 100% dan tidak boleh berbeda 100%. Tidak boleh. Al-kitabu qolamun kholat ada. Karena tidak ada persamaan fil kharij antara kitab dan kolam. Mafhumnya pun juga berbeza. Berbeda dengan apa namanya Allah mawujud. Allah mawujud, mafhumnya wujud dan mafhumnya Allah itu berbeza. Akan tetapi fil kharij antara Allah dan mawujud itu sama. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy'ari, bahwasanya al-wujudu ainul mawujud, tidak ada perbedaan fil kharij antara Allah dan wujud. Maknanya di luar Anda tidak bisa tusyir, oh ini wujud, ini Allah. Tidak bisa. Yang ada hanya satu. Manusia, kalau Anda tengok apa definisi manusia, hayawanun natik, didefinisikan daripada dua perkara, hayawan dan natik. Tapi di luar Anda tidak bisa untuk mengatakan oh ini hayawan, oh ini natik. Mungkin sudah saya pernah jelaskan di grup bahwasanya perbedaan atau ta'addud berjumlah di dalam mafhum tidak mesti dia itu berjumlah di luar. Ini fi ghayatil ahamiyah, Sof. Ya, ini mungkin Anda akan pelajari di mantik-mantik yang level tinggi. Ibaratnya secara detail saya lupa, tapi maknanya semacam itu. Apa Ustaz Fauzan ibaratnya yang detail? Al-ikhtilaf fil mafhum la yalzam minhu al-ikhtilaf fil kharij. Maknanya dua perkara yang berbeda mafhum, kadangkala di kharij itu cuma satu. Seperti Allah dan wujud. Mafhumnya wujud bukan mafhumnya Allah. Tapi fil kharij tidak ada dua, yang ada hanya satu subhanahu wa ta'ala. Dua itu hanya ada di otak saja. Di kharij tidak ada, dan ini adalah hakikat daripada pendapat ahli sunnah, wahwa makna pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Al-wujudu ainul mawujud. Maknanya kata-kata al-wujud tidak menambah sesuatu fil kharij syai'an alal mawujud. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara wujud dan mawujud hanya mengatakan fil kharij sama, tapi fil mafhum berbeza. Imam Asy'ari hanya mengatakan fil kharij saja sama. Imam Asy'ari matakallam alama fil mafhum. Maknanya Imam Asy'ari mengatakan al-wujudu ainul mawjud fil kharij wa fil mafhum ana matakallam. Imam Razi setelah, karena Imam Razi kan mutaakhir ya. Jadi Imam Razi ittala'a ala malam yattali Imam Asy'ari, mungkin ada. Imam Razi membaca apa yang tidak sempat dibaca oleh Imam Asy'ari. Hal itu macam biasa ya. Dan Syekh Said selalu berpendapat bahwasanya mutaakhir lebih alim daripada mutaqaddim. Semacam itu. Kenapa? Ya karena mutaakhir
mempunyai kesempatan untuk tengok pendapatnya mutaqaddim dan dalil-dalilnya. Berbeza dengan mutaqaddim. Dan itu pun ada semacam isyarat daripada hadis Rasul, rubba muballaghin au amin sami. Dan Rasul pun nabi yang paling akhir lebih hebat daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Belum tentu anta itu mutaqaddim, anta itu lebih alim daripada yang mutaakhir. Syekh Said berpendapat bahwasanya mutaakhir biasanya lebih alim daripada mutaqaddim. Imam Razi, yang mana Imam Razi itu kan min mutaakhiril mutakallimin min ahli sunnah, yang mana arkanu ahli sunnah itu atau mazhab ahli sunnah tampak secara puncanya di zamannya Imam Razi. Beliau mengatakan tidak ada perbezaan antara wujud dan mawjud. Apa perbedaannya? Fil mafhum bas. Mafhumnya lafzul jalalah Allahu mawjud. Mafhumnya lafzul jalalah wa huwa Allah berbeza dengan mafhumnya apa? Al mawjud. Fil mafhum saja. Akan tetapi fil kharij dia itu sama. Apakah ada perbedaan antara pendapatnya Razi wal Asy'ari? Tidak ada, sama saja sebenarnya. Imam Razi takallama alal kharij wa ma takallama alal mafidhihin. Imam Razi takallama fi kilal halain faqat. Sebagian ulama yang yuthbit al-hal, apa itu hal? Anda kena paham ya, hal itu adalah sifatun, al-hal huwa sifatun qa'imatun bil mawjud wa laysat mawjudah. Harus yang namanya hal Ustaz Fauzan, dia itu sifat. Dan harus dia itu qa'imatun bil mawjud. Dia tidak mungkin infikak daripada mawjud. Kalau Anda cakap hal itu sesuatu yang munfak, faqad kharajta an ta'rifil hal al-mu'tamad alladhi yakun, yang dijadikan mahalun nikosh bainal ulama. Wadah ya. Jadi yang namanya apa itu hal? Sebuah sifat yang dia itu qa'imatun bil mawjud, dia laisat mawjudah wala ma'dumah. Dia tidak sampai derajat mawjud, maka tidak bisa untuk dilihat, dan dia tidak sampai derajat ma'dum untuk tidak ada. Dia tidak sampai derajat mawjud untuk dilihat dan mustakil, tapi pun dia juga tidak sampai derajat ma'dum. Dan barang siapa mengatakan bahwasanya hal itu mujarradu syai'in mawjud fil kharij qa'imun bi nafsihi laisat mawjudah wala ma'dumah faqad kharaja anit ta'rifil mu'tamad lil hal inda ahli sunnah. Jadi yang namanya hal itu kena qa'imun bi syai'in mawjud. Dia bukan perkara yang independen ada di kharij. Kalau dia ada perkara independen perkara di kharij, sudah keluar daripada definisi hal al-mu'tamad inda ahli sunnah. Orang-orang atau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya hal itu ada, mereka berpendapat bahwasanya yang namanya wujud itu adalah hal, sifatun hakikiyah. Dia bukan sifat tasamuh. Orang yang mengatakan wujud itu ainul mawjud, bahwa pendapatnya Imam Asy'ari wa yakni mutaqaddimin wal mutaakhirin daripada ahli sunnah, mengatakan bahwasanya wujud ini bukan sifat hakikiyah. Dia dikatakan sifat apa? Tasamuhan sahaja. Matasamu itu majazan sahaja. Dikatakan dia sifat bukan karena wujud ini sesuatu yang hal. Cuma dia itu dikatakan sifat karena bisa menjadi predikat untuk lafzul jalalah saja. Tapi hakikatnya wujud ini tidak ada, dan ini bertentangan yang sangat ekstrim dengan apa yang dikatakan oleh wahdatil wujud. Mereka mengatakan satu-satunya yang ada hanya wujud. Ahli sunnah mengatakan wujud itu perkara yang tidak ada. Wahdatul wujud, satu-satunya yang ada hanya wujud. Sangat ekstrim kan? Satunya kiri, satunya kanan. Ahli sunnah mengatakan wujud ini hanya amrun iktibari. Anda bisa memahami wujud itu daripada ekstrak akal saja. Tapi perkara itu hakikatnya tidak ada. Ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah. Beberapa ahli sunnah mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang namanya dia itu hal. Lah, kami meyakini wujud itu adalah apa namanya? Hal. Menurut pendapat mutsbitil hal, yang mengatakan hal itu ada, maka yang namanya wujud adalah sifatun hakikiyah. Bas. Ghaliban khilaf masalah wujud tidak keluar daripada apa yang saya katakan sekarang. Di kitab manapun tak beza dengan ini. Mungkin di kitab-kitab yang lebih tinggi hanya disebutkan adillah.
dalil kenapa wujud itu bukan perkara yang hakiki, hanya intizai saja. Kenapa dikatakan dia itu hal? Di kitab-kitab tinggi Anda cari masalah wujud, tak keluar daripada apa yang saya katakan. Sama saja. Kemudian kita secara orang umat Islam tidak wajib mengatakan apakah wujud itu ainul mawjud atau huwa laisa. Aywa. Terus apakah wujud itu hal atau tidak? Tidak perlu. Kita sebagai umat Islam hanya perlu mengatakan Allahu mawjud, selesai. Cuma kalau Anda nak jadi thalabatul ilm, ya kena bezakan apa pendapatnya Asy'ari, apa pendapatnya Razi, apa pendapatnya Musbitul Hal, dan apa perbedaan antara ketiga pendapat ini. Ya memang disinilah tempatnya dijabarkan masalah ini. Wallahu a'lam. Saya kira tak ada yang lebih daripada apa yang saya katakan. Hatta Hasyiyah Bajuri takallama menurut ini, ya, ini menurut apa yang saya katakan. Maksudnya tidak jauh daripada apa yang saya katakan. Wallahu a'lam. Dan dikatakan wujud itu sifatun nafsiyah, ya, makna sifatun nafsiyah, dia tunsabu ilan nafas. Tunsabu ilan nafas, dia tidak lebih daripada nafsudat. Kan ja'a Zaidun nafsuh. Apa itu nafsuh? Maknanya yang datang itu hanya zat, tidak lebih, tidak kurang. Begitu pula al-wujud dinisbatkan kepada nafas dan tidak kurang, tidak lebih, karena al-wujudu ainul mawjud. Lil asaf, namanya asab wahdatil wujud karena dia itu ingin tadhar, ingin tampak. Dia itu macam hijack beberapa mustalahat Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya Imam Asy'ari ini wahdatil wujud, seperti Wahabi mengatakan Imam Asy'ari ini mujassim. Tengok Imam Asy'ari itu di dalam apa namanya? Ibanah itu mujassim. La Imam Asy'ari mujassim, wala Imam Asy'ari wahdatil wujud. Kenapa Imam Asy'ari itu bukan wahdatil wujud? Loh, saya seharusnya yang tanya. Kenapa Imam Asy'ari itu wahdatil wujud? Karena dia mengatakan al-wujudu ainul mawjud. Ini kan madzhab wahdatil wujud, bahwasanya Allah itu wujudul mutlak dan Allah itu tadhar alal mawjudat, bahwasanya Allah akan tampak di mawjudat. Apa itu mawjudat? Malahu ta'alluqun bil wujud, yang punya hubungan dengan wujudul mutlak ini. Kita ini mawjudat karena kita mempunyai hubungan dengan wujud. Dan ini adalah muradnya Imam Asy'ari, al-wujudu ainul mawjud. La. Itu yang Anda inginkan. Jadi Imam Asy'ari mengatakan apa, itu apa yang Anda inginkan, Anda upload ke kata-katanya Imam Asy'ari. Anda tidak mengekstrak makna daripada kata-katanya Imam Asy'ari. Hadza laisa uslubal ulama hatta thalabatul ilm. Anda kalau nak benar-benar belajar hakiki, ya, thalabatul ilm hakiki, bukan semacam ini. Sekarang ini kan saya kan cakap, ya, saya khulasohnya kalamnya Bajuri, saya cakap maknanya apa. Kalau Anda belajar dalam mustawa yang ali, tak semacam ini. Anda kena MT dan Anda ambil makna daripada kata-katanya Imam Bajuri. Anda tidak boleh untuk mempunyai makna yang khas kemudian maknanya Anda upload ke kata-katanya Imam Bajuri. Hada laisa usluban ilmiyan hada. Uslub ilmi itu Anda kena ambil makna daripada kitab, bukan makna Anda upload ke kitab. Apakah al-wujudu ainul mawjud seperti katanya wujud? Tidak. Al-wujudu ainul mawjud maknanya adalah sifatul wujud tidak menambah sesuatu fil kharij alal mawjud. Yang apa itu mawjud? Ma yaqau mubtada'an anil wujud pas wala aktsar wala aqal. Wallahu alam. Oh, ini juga kalau Wahabiyah mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari ini apa namanya? Mujassimah. Kenapa? Karena karang kitab Ibanah, ya Syekh. Imam Asy'ari tutsbitul istiwa lillah. Di dalam kitab Ibanah bukan maknanya istiwa iyat, apa iyat terutama, bukan jarihah, bukan sifat. Tidak ada satupun, coba sebutkan Imam Asy'ari mengatakan aliyat jarihah di dalam Ibanah. Tidak ada. Mungkin Imam Asy'ari hanya mengatakan lillahi yadun atau sifatul yad, pas. Dan itu salah satu pendapat daripada pendapatnya Asy'ariyah, bahwasanya ayat ini adalah sifatul makna, semacam qudrah, iradah. Ada sifat namanya sifatul yad, ada sifat namanya sifatul istiwa. Walaupun itu bukan pendapat yang kuat di dalam madhab
Asy'ari. Tapi yang namanya Wahabi ketika tengok ini langsung apa namanya? Euforia. Dia kira hadza yu'ayyid madhabahu la syattana ma baina iyat sifatan wayat jarihah. Wallahu a'lam. Saya kira sampai sini saja mas'alatul wujud. Kita masuk masalah yang selanjutnya, yaitu apa? Sifatus salbiyah. Apa itu sifatus salbiyah? Yang dimulai dengan apa namanya? Al-qidam. Sifatul qidam ini atau sifatus salbiyah ini, dia ini sifat yang mafhumnya itu salbi, mafhumnya itu tidak. Apa itu tidak? So, tengok ya. Ketika saya itu mentafsirkan qadim, maknanya tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya, dan ada perbezaan antara qadim dan azali. Kejap lagi akan kita baca. Intinya yang namanya qadim itu kena sesuatu yang ada, dan sesuatu yang ada ini tidak ada awalnya. Hampir semua sifat salbiyah akan diawali dengan kata-kata apa? Tidak. Akan diawali dengan kata-kata tidak. Loh, ketika kita itu mengatakan tidak, kata-kata tidak itu tidak menunjukkan sesuatu yang wujudi. Ibn Taimiyah ketika tengok semacam ini, dia langsung mengatakan bahwasanya macam mana sesuatu yang salbi, negatif. Maknanya kalau Anda itu menisbatkan sesuatu yang tidak kepada Allah, Anda itu tidak menisbatkan kesempurnaan. Coba tengok ya. Ponik tidak kecil. Apa kesempurnaan ketika Anda menafikan apa? Kecil daripada sesuatu. Menafikan sesuatu terhadap sesuatu, la yaziduhu kamalan. Oh, beza. Ahli sunnah membezakan antara nafyu naksin an syai'in mawjud wa nafyu naksin an syai'in ghairu mawjud. Seperti kalau Anda menafikan sesuatu yang tidak layak daripada sesuatu yang tidak ada, itu tidak menjadikan sesuatu itu bertambah sempurna. Contoh apa sesuatu yang tidak ada, yang hanya ada dalam imajinasi Anda? Hah? Burung ponik. Burung ponik apa? Tidak kecil atau tidak jelek. Burung ponik ini tidak ada. Kemudian Anda menafikan daripada burung ponik ini sesuatu yang tidak sempurna atau yang tidak bagus. Apakah menambahkan kepada burung ponik ini kesempurnaan? Loh, dia tidak ada kok. Yang namanya kesempurnaan, sesuatu itu kena ada dulu, baru Anda nisbatkan apa? Kesempurnaan, baru dia itu sempurna. Tapi Anda menafikan kepada sesuatu yang mewujud itu kekurangan, secara otomatis Anda menisbatkan kesempurnaan kepadanya. Wadah ya? Ibn Taimiyah di dalam risalah At-Tadmuriyah mengatakan semacam itu, yakni Anda itu menafikan kepada Allah sesuatu itu tidak yaziduhu kamalan, la farq ma baina, yakni Anda mengatakan bahwasanya nafyu naksin mutlaqan laisa kamalan, la nafyu naksin an syai'in ghairu mawjud laisa kamalan. Tapi nafyu naksin an syai'in mawjud yalzaminhu kamal. Yalzaminhu kamal. Loh, sekarang kalau Anda tengok ya, kalau Anda datang ke seorang raja, kemudian Anda mengatakan, wahai raja, lasta zabbalan. Anda ini bukan apa? Tukang kutip sampah. Raja. Tahu raja kan Anda, di Malaysia ada agung, ada perdana menteri. Tiba-tiba ke perdana menteri, ke presiden. Anda lasta zabbalan. Masa dia? Lasta zabbalan. Lasta apa lagi? Lasta sarikon. Lasta apa lagi, Ustaz? Lasta apa? Anta tak jomblo.
Loh, yakni anta mengatakan saya ini bukan pencuri, saya ini bukan tukang kutip sampah, saya bukan penjinayah, saya bukan ini. Yakni apakah saya senakiroh itu? Saya tak seterkenal itu sampai Anda mengatakan semacam itu. Dia kan marah kan? Begitu pula kalau anta mengatakan Allah itu laisa lahu awal. Allah itu laisa kada, laisa kada, laisa kada, laisa kada. Itu akan buat Allah marah. So, tengok bagaimana kalamnya Ibn Taimiyah. Farak Ibn Taimiyah. Fi nafsika tarassahat qiyasul ghaib ala syahid. Anta mengkiaskan Malikul Muluk wa huwa Allah ala malikid dunya. Jelas di dalam uruf kita, kalau Anda mengatakan semacam itu kepada Malik, dia akan marah. Kenapa? Karena antara Anda dan Malik itu ada semacam urfud duniawi, ada semacam urful insani, yang mana mengatakan hal semacam itu membuatnya apa? Marah. Apakah uruf ini ada antara Anda dan Allah? Itu dia. Uruf semacam ini antara Anda dan Allah tidak ada. Karena itu ketika Anda mengatakan Allah itu qadim, apa makna qadim? Laisa lahu awal. Apa itu baqi? Laisa lahu akhir. Allah tidak marah, bahkan Allah senang. Kenapa? Karena antara Anda dan Allah tidak ada uruf semacam ini. Bahkan Allah pun mengajarkan kepada kita untuk mengenali Allah dari aspek itu. Karena kita ahli sunnah, kita dari awal kita itu meyakini kita tidak mengetahui hakikat Allah. Betul apa tidak? Kita tidak akan mengetahui hakikat Allah walaupun kita sudah meninggal. Mu'tamad ahli sunnah wahwa qaulu Imam Razi, bahwasanya walaupun kita itu sudah meninggal di akhirat kelak, kita tidak akan mengetahui hakikat Allah sama sekali. Kenapa? Karena kita ini hadits. Allah itu apa namanya? Qadim. Wal hadits lan ya'rif lan Zamakhsyariyah ini, lan Zamakhsyariyah tidak akan mungkin mengetahui hakikatul qadim selamanya. Kenapa? Karena kita hadis Allah itu apa namanya? Qadim. Tidak akan mungkin. Selama kita tidak mengetahui hakikat qadim, kita hanya bisa untuk menafikan sesuatu yang bukan hakikat itu. Wadah ya? Allah itu laisa lahu walad. Tapi apa Allah itu? Saya tidak tahu, tapi confirm bukan ini. Kalau di dalam mantik ini namanya al-imkanul am. Al-imkanul am. Kita hanya menafikan, pokoknya ini tidak haram. Tapi apa? Wallahu a'lam. Dan Allah mengajar kita semacam itu. Kalau engkau nak puji aku, pujilah laisa lahu walad. Allah tidak punya anak. Allah tidak punya sekutu. Allah tidak punya istri. Allah tidak punya apa lagi? Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun, Allah tidak mengantuk, wala naum. Terus Allah itu apa? Saya tak tahu. Yang jelas Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya kawan. Tapi apa Allah itu? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Ini adalah madhab dan manhaj ahli sunnah di dalam bagaimana cara kita untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Nanfi anillahi naqais tafsilan wa nuthbitul asya mujmalan illa ma'adhinallahu lana fi itsbatih. Kita menafikan kepada Allah perkara-perkara secara detail. Di dalam mas'alatul itsbat, kita hanya mengitsbatkan sesuatu yang diizinkan oleh Allah kepada kita untuk apa namanya? Mengisbatkannya. Kenapa? Karena ini mabni daripada madhab yang lebih tinggi, daripada masalah yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Lan na'rif hakikatullah. Dan di dalam masalah agama, kita cukup untuk mengetahui beberapa perkara agar agama kita itu sah. Kita tidak perlu untuk mengetahui hakikat Allah agar kita masuk Islam. Kita hanya perlu mengetahui beberapa perkara sahaja. Dan untuk masalah-masalah yang naqais, kita perlu mengetahui secara tafsil, karena itu adalah uslubun Qur'ani. Ibn Taimiyah sebaliknya, perkara-perkara yang itsbat kena tafsil. Karena mereka merasa mereka mengetahui hakikat Allah. Allah punya tangan, Allah istiwa, Allah itu duduk bersemayam. Apalagi Allah itu punya muka, Allah itu mukanya seperti tak tahu, tapi Allah punya muka. Karena mungkin mereka dari awal meyakini bahwasanya mereka mengetahui hakikat Allah. Apa itu hakikat Allah? Jisim.
Kita kan tidak tahu. Yang penting Allah itu bukan jisim. Kita dari awal kita tidak pernah untuk menentukan hakikat Allah. Kita hanya menafikan Allah itu daripada hakikatun ma. Kenapa? Karena terbina dari awal sebuah madhab yang lebih tinggi. Apa? Kita tidak mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sufada dirbalakum hada makultuhu muhim jiddan. Karena satambani terbina atasnya itu banyak sekali apa? Masail. Banyak sekali apa namanya? Masail. Dan diantara penafian sesuatu terhadap Allah yang tidak pantas terhadap Allah itu apa? Allah punya awal. Itu tak pantas bagi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah itu punya awal, kenapa kok tidak lebih awal daripada itu? Karena punya awal itu tidak pantas bagi Allah, kita menafikan awal itu. Lah, menafikan awal bagi Allah, loh kita kan tidak tahu ya Habib. Tak punya awal itu macam mana? Loh, memang anta tidak pernah tengok sesuatu yang tak punya awal, tapi anta pernah tengok sesuatu yang punya awal. Contohnya apa? Anta punya adik kan? Punya awal apa tidak? Punya. Adik anta itu punya awal. Ya sudah. Anak anda punya awal kan? Anda punya anak kan? Anak anda punya awal kan? Jahit. Anta pernah tengok yang punya awal. Nafikan itu. Nafikan itu. Dan akal kita bisa untuk menafikan sesuatu. Di dalam menafikan mafhum itu mampu. Bas. Anta jadikan bahwasanya pertama Anda melihat sesuatu yang punya awal, kemudian Anda nafikan punya awal itu menjadi tidak punya awal, karena kalau Anda nak menafikan sesuatu tinggal Anda tandai, tinggal Anda tambahi apa? Tidak. Apa lawannya makan? Tidak makan. Lawannya minum? Tidak minum. Lawannya punya awal? Tidak punya awal. Mafhum tidak punya awal ini namanya apa? Kidam. Kidam ini Anda nisbatkan kepada Allah. Allah tidak punya awal. Seperti makhluk-makhluk yang pernah saya tengok itu punya awal, Allah tidak punya awal. Baslah aktar wal akal. Begini cara kita untuk memahami masalah apa namanya? Qadim. Dan biasanya yang namanya qadim itu sebenarnya nafsuhu wahdatil wujud. Wajibil wujud. Qadim itu sama dengan wajibil wujud, sama min haisul apa ya? Luzumul masail sama saja. Akan tetapi di dalam masalatul akidah kita tidak cukup untuk mengatakan bahwasanya sudahlah, tak ya kita cakap bahwasanya qadim itu ada. Cukup kita cakap wajibil wujud. Itu tidak boleh di dalam akidah semacam itu, Ustaz Fauzan. Kenapa? Karena masalah ini adimatul khotor. Di dalam masalah akidah ini bahayanya sangat bahaya sekali. Selama bahayanya itu sangat, tidak diperkenankan mengetahui makna daripada lazim saja. Dan ini sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwasanya di dalam nafi kita kena tafsir. Walaupun yang namanya wajibil wujud dengan makna Allah itu mesti ada, selama dia mesti ada, tidak mungkin ada awal. Karena sesuatu yang ada awal, tidak mungkin dia itu wajibil wujud. Tidak mungkin dia itu apa namanya wajibil wujud. Tapi walaupun qadim bisa difahami daripada wajibil wujud, kita tidak cukup untuk memahami wajibil wujud saja, tapi tetap kita sebutkan wajibil wujud dan qadim. Kenapa? Di dalam akidah, terutama di dalam babun salbiyat, tidak cukup dengan apa namanya lawazim. Kena disebutkan secara apa? Detail. Wallahu alam. Sila dibaca wal kidam. Apa kan? Fawajibun lahul wujudu wal kidam. Qauluhu wal kidam. Qauluhu wal kidamu ay wa wajibun lahul kidam fa huwa ma'tufun 'ala al wujud wa hadha syuru'un fi sifati salbiyyah. Wa hadha syuru'un fi sifatil salbiyyah. Yani al kidam memulai daripada sifatus salbiyah. Sila. Ay allati dallat ala salbi ma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Maknanya sifat ini menunjukkan kepada nafi, bukan itsbat, tapi apa? Nafi. Akan tetapi walaupun dia itu nafi, menafikan sesuatu yang tak pantas bagi Allah secara mutabaqah, akan tetapi dia itu secara lazimnya itsbatu ma yalik. Apa itu mutabaqah? Apa itu luzum? Sila ikut kelas hari Ahad mantik. Saya akan jelaskan apa itu dalalah mutabaqah dan apa itu dalalah
iltizam. Ayo. وليست منحصرة على الصحيح وعد المصنف Walaisat munhasira. Kita kan membaca berapa sifatus salbiyah? 5. Al-qidam wal baqa wa mukhalafa lil hawadits. Wahdaniyah, satunya apa? Apa? Qiyam nuhu binafsihi. 5. Apakah hanya 5 itu? Tidak. 5 itu yang boleh kita ketahui bagi Allah sifat ini. Akan tetapi sebenarnya sifatus salbiyah itu ghairu munhasirah, karena dia itu finnihaya, akhirnya sifatul salbiyah ini lazimnya itsbatu kamalat, wa kamalatullah tidak terbatas. Karena itu sifatus salbiyah tidak terbatas juga. Aywa. وعد المصنف منها 5 لأن ما عداها من نفي الولد والصاحبة والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها walau bil karena selain daripada 5 itu, daripada nafyul walid, kau tidak punya ayah, tidak punya emak, tidak punya istri, tidak punya mu'in, pembantu, wazir, semuanya akan kembali ke satu daripada 5 ini. Apa contohnya? Al-mu'in, pembantu, kembali kepada qiyamuhu binafsihi wa hakadha, yakni fahiya ummahatuha. Maknanya 5 sifat ini adalah induk daripada sifat-sifat salbiyah. Ai usuluha al-muhimmat minha. Usul, yakni induk daripada sifat-sifat as-salbiyah. Sila. Wal muradu bil qidami fi haqqihi ta'ala al-qidamu dzati wa huwa adamu iftitah. Apa makna al-qidam? Qidam itu ada beberapa mafhum ya. Ini penting sekali. Mungkin pertama kali Anda tengok di dalam kitab ini, yakni dalam level yang pernah saya ajarkan secara umum, secara khusus mungkin beberapa kali saya jelaskan. Al-qidamu dzati. Apa itu qidamu dzati? Itu yang diisbatkan kepada Allah. Zatnya tidak punya awal. Itu yang qidam, yang mansub ilallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya qidam itu kena sesuatu yang maujud. Anda tidak boleh untuk mengatakan sesuatu yang tidak maujud itu apa? Qadim. Al-adamul qadim. Tidak bisa. Al-adamul azali. Bisa. Adamul qadim tidak bisa. Ayo. Wa huwa adamu iftitahil wujud. Wa in syi'ta qulta huwa adamul awwaliyah lil wujud. Wa in kalau anta nak cakap saja yang namanya qadim itu adamul awwaliyah lil wujud, tidak ada awal untuk wujudnya. Adamul qidam fi haqqina fal murad bihi az zamani. Kalau kita ini qadim, apa maknanya zamani? Bukan dzati. Zaman kita yang lama. Dan biasanya kalau zaman itu setahun. Kalau sudah setahun di Malaysia, sudah berapa tahun di Malaysia? Setahun. Anda boleh cakap ana fi Malaysia mundul qadim, bukan mundula awalalahu, tidak. Sudah lama. Lama itu kapan? Setahun. Dubito bisana, setahun. Sudah setahun Anda di satu tempat, Anda boleh cakap apa? Qadim. Ayo. Wa dubita bisana hatta idza dubito bisana. So dubito bisana. Setahun je. Ayo. Hatta idza qala kullu man kana min abidi qadiman fa huwa hurrun ataqaman lahu indahu sanah. Enggak, dia cakap hambanya banyak. Yang sudah lama menjadi hambaku merdeka semua. Dari mulai yang sudah setahun ke atas semuanya apa? Merdeka semua, setahun. Ayo. Anda sudah berapa tahun bicara dengan saya, Ustaz Adam? Qadim. Qadim, mundul kidam. So, tengok. Kata-kata qadim dinisbatkan kepada Allah maknanya berbeza, dinisbatkan kepada manusia maknanya juga berbeza. Sebenarnya apakah tidak ada lafadz lain? Tidak ada ya, karena namanya makna lebih banyak daripada apa? Lafaznya. Lafadznya sama tapi maknanya berbeza. Cuma dinisbatkan kepada manusia makna qadim ini zamani, kepada Allah qadim ini apa? Dzati. Anda tidak boleh mengatakan manusia itu qadim dzatan. Tidak boleh. Sebagian ada yang mengatakan Nur Muhammad qadim, hadza kalam la yajuz. Kenapa? Karena qadimud dzat hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad itu qadim fi ilmillah, ma yajuz, karena yang ada pada ilmu Allah bukan perkara yang maujud, sedangkan qadim hanya untuk maujud yang tidak ada awalnya. Anda boleh cakap Nur Muhammad azali, boleh. Kalau memang Nur Muhammad itu ada, tapi tidak ada beza antara kita dan Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam binisbah li ilmillah. Sama-sama apa? Azalinya, sama-sama azalinya. Itu sebagian saya pernah jumpa orang cakap Nur Muhammad itu qadim. Macam mana qadim? Qadim sama seperti Allah kah? Qidamud dzati kah? Tidak. Qidam apa? Fi ilmillah. Tak boleh cakap fi ilmillah. Kenapa? Kalau fi ilmillah tidak mungkin perkara yang mewujud. Kalau perkara yang mewujud, kalau yang ada pada ilmunya Allah perkara mewujud, maknanya qaimun fi ilmillah asya
maujudah wal hadithah. Tak boleh cakap semacam itu. Ayo. وهذا مستحيل في حقه تعالى وكذلك القدم الإضافي كقدم الأبي بالنسبة للابن. Qidam zamani mustahil bagi Allah. Allah itu sejak berapa tahun lalu tidak boleh. Begitu pula ada lagi yang namanya al-qidam al-idhafi, yakni lama tapi idhofah, lamanya ayah daripada anak. Mana yang lebih lama, ayah apa anak? Ayah. Walaupun kadang-kala qidamul idhafi itu tidak harus tahun, cukup mana yang lebih dahulu saja. Jadi kita mempunyai 3 makna qidam dzati, zamani, dan idhafi. Yang hanya boleh bagi Allah hanya qidamul dzati wal idhafi juga boleh. Aina aqdam, Allah apa alam? Allah, qidamul idhafi boleh. Cuma qidam idhafi nanti akan kembali ke qidam dzati juga. Aywa. Fatahassala min hadha an al-qidam 3 aqsam, dzatiyun wa zamaniyun wa idhafi. Fa in qulta inna wujubal wujudi yastalzimul qidam balil baqa wal baqa fa dzikruhuma ba'dahu mahdu takrar. Kalau engkau cakap bahwasanya sebenarnya wujubil wujud dan qidam dan wujubil wujud ini sebenarnya bisa difahami daripada wujubil wujud ini al-qidam wal baqa. Maknanya Anda menyebutkan qidam wal baqa setelah wujubil wujud ini bebel aja. Yakni memperbanyak tulisan dan tidak ada hasil. Ada kata orang-orang. Saya tak cakap pasal ini karena biasanya di kampus-kampus itu kalau Anda anak tulis kena pusing-pusing dahulu. Kenapa namanya pusing-pusing dahulu? Dulu tuh saya pernah tengok di Ahqaf ada orang tulis 60 page. Dia punya tesis degree ya nih. Anak latihan tulis. Ternyata 60 page itu ditalkhis oleh salah seorang ulama Hadramut 2 page. Yang 58 page ini apa? Bebel aja, tak ada guna. Itu namanya mahdu tikrar. Qultu ulama'u hadzal fanni la yaktafuna bidalalati al-iltizam bal yusarrihuna bil aqaidi li shiddati khataril jahli fi hadzal fan. Dibilang ulama ilmu aqaid ini tidak cukup untuk di dalam dalalatul iltizam saja, kena tasrih dalalatul mutabaqah. Kenapa? Karena dalalatul iltizam itu untuk faham perlu ikmalul akal, perlu berpikir. Kadangkala benar, kadangkala salah. Di dalam masalah-masalah akidah yang usuliyah, akidah-akidah yang ummahat, mereka kena sebutkan secara detail, secara mutabaqah. Baru Anda bisa selamat daripada kekufuran. Ayo. Fala yastaghnuna bimalzumin an lazimin wala bi'amin an khas. Ayo. Dalilul qidami wa dalilul qidami annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan illa wasitata walau kana hadithan laftaqara. Dalilul qadim ini wadah ya. Kalau Allah itu tidak qadim maknanya Allah itu punya awal. Kalau Allah itu punya awal, dulu tidak ada kemudian ada, maknanya perlu ada yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Allah itu siapa? Apakah qadim juga? Kalau yang menciptakan Allah itu qadim, ya beda kita menyembah yang menciptakan Allah. Atau yang menciptakan Allah tidak qadim. Hadis juga, siapa yang menciptakan dia. Terus semacam itu sampai apa? Tasalsul. Atau yang menciptakan Allah Tuhan A. Oke, yang Tuhan A ini apa? Hadis. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah diciptakan oleh Tuhan A, Tuhan diciptakan oleh Allah. Akan menjadi apa namanya? Dor wa tasalsul batil. Butlan wa tasalsul dengan dalilut tatbik wa butlan dor badihi. Biasa. Anta sein ini. Saya tak akan sein sampai engkau sein. Engkau dulu, tidak engkau sein, aku sein. Oh tidak, engkau dulu baru aku. Ada yang sein tidak? Tidak ada yang sein. Badihi ya, ada badihi ya, Syekh. Kalau Anta tengok ta'amul di birokrasi mana-mana pasti akan apa namanya semacam ini. Bila ini nak sein. Bila saya nak faifa, tunggu ini tunggu itu terus semacam itu. Na'udzubillah ya. Sila. Tak ya, cakap wa'lam anna lahum fil qadim wal azali thalathatu aqwal. Sekarang akan bahas pasal apa itu qadim dan apa itu azali. Banyak orang itu tidak paham perbezaan antara qadim dan azali. Beberapa minggu yang lalu ada yang tanya bidobet saya masalah ini. Habib, apa perbezaan antara qadim dan azali? Ada wadih kaini syams ya nih. Intinya biasanya qadim itu sesuatu yang maujud la awwala lahu. Azali lebih umum, bisa maujud, bisa yang tidak
mewujud. Fa kullu qadimin azali wa laysa kullu azali qadiman. Pas. Ayo. Hada mu'tamadnya ya di sini. Al-awwal أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده والأزلية ما لا أول له عدميا أو وجوديا فكل قديم أزلي ولا wadah ya, عكس. dibilang yang namanya qadim itu mewujud yang tidak mempunyai awal, sesuatu yang kena mewujud, tidak mempunyai awal. Adapun azali yang tidak mempunyai awal, mewujud atau ma'dum. Maka setiap qadim dia itu azali dan tidak setiap azali itu qadim. Ayo, karena kadangkala azali itu la wujudalahu, tapi dia qadim seperti al-adam. Al-adam sebelum kita ada dikatakan al-adamul azali, sesuatu ketidakadaan sebelum kita ada sejak dahulu. Itu namanya al-adamul azali, bukan al-adamul qadim. Ghalat ada al-adamul qadim. Ayo. Yang kedua, أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده والأزلي ما لا أول له عدميا أو وجوديا قائما بنفسه أو بغيره وهذا هو الذي يفهم من ada كلام yang mengatakan qadim itu adalah al-qaim binafsi, sesuatu yang qaim binafsi, itu zat. Hah? Apa? Mi? Oh, saya kira apa kameranya habis. Al-qaim binafsi, makna al-qaim binafsihi ini sesuatu yang tidak memerlukan yang lain, itu namanya qaim binafsi. Wa huwa dzat, bukan sifat. Anda boleh untuk mengatakan dzatullah qadimun, tapi sifatullah qadimah tidak boleh menurut pendapat yang kedua. Berbeda dengan azali. Azali Anda boleh sifati sesuatu yang qaim binafsihi aw laysa qaim binafsi, maknanya dzat Anda boleh cakap dia itu azali, sifat pun Anda boleh cakap dia itu apa? Azali. Dan ini adalah yufham min kalamis Sa'ad. Sa'ad, siapa itu Sa'ad? Sa'duddin At-Tiftazani. Hati-hati ya kalau saya cakap Sa'ad, maknanya Sa'duddin At-Tiftazani, Shahibu Syarhin Nasafiyah. Kawannya beliau namanya apa? Said Syarif Al-Jurdani, Shahibu Syarhil apa? Mawaqif. Said Syarif Al-Jurdani. Dua orang ini biasanya memang ada persaingan yang membara ya nih. Tanyanya itu kalau saya Said lebih mutaakhirin lebih ke Said Syarif, tapi Syekh Said Foda lebih ke alaihil mutaakhirun. Maknanya ada masalah-masalah apapun di dalam ilmu kalam, kalau Said wa Sa'ad sepakat dalam sebuah pendapat, alas la ibrata bi dalam fikih seperti Ar-Rafi'i wan Nawawi. Rafi'i wan Nawawi kok sepakat di dalam satu masalah, yang lainnya ke tepi sama. Di hadis macam Bukhari wa Muslim kholas. Ayo. Di nahwu sama macam siapa? Sibaweh wa siapa? Wal Kisai. Ayo. Sila. Yang ketiga, anna kullan minhuma ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qa'iman bi nafsi aw la wa ala hadza dibilang yang pendapat ketiga bahwasanya azali wal qadim mutaradif. Setiap yang azali qadim dan setiap yang qadim itu adalah azali. Fa'alal awal, pendapat yang mu'tamad, sifat salbiyah tidak bisa Anda sifati dia itu dengan qidam wa tusafu bil azaliyah. Kenapa? Karena sifat salbiyah ini bukan perkara yang mewujud. Dia adalah perkara yang nafyu syai'in la yaliqu bihi wa nafyu syai' laisa mawjudan. Tapi bisa Anda katakan dia itu al-qidamul azali wal wahdaniyah al-azaliyah, bisa. Ayo. Bikhilafi dzatil aliyah wa sifati thubutiyah fa innahu tusafu bil qidami wal azaliyah. Berbeda dengan zat aliyah wa sifat subutiyah, karena adalah perkara yang mewujud dan bisa Anda sifati dengan azali atau qadim, tidak ada masalah. Dan menurut pendapat yang kedua, sifat tidak bisa untuk Anda sifati dia itu dengan qadim. Kenapa? Li'anna sifat ghairu qa'imatin bin nafsiha. Ayo. Tusafu bil azaliyah. Bikhilafi dzatil aliyah fa innaha tusafu bil. Berbeda dengan dzatul aliyah, bisa disifati dengan qadim dan azali. Menurut pendapat yang ketiga, sifat dan zat, sifat apapun itu subutiyah atau salbiyah bisa Anda sifati dengan qadim ataupun azali. Begitu pula zat, wallahu wa'lam. Jadi saya kira cukup sampai sini hari ini. Adapun baqa insyaallah kita akan bahas di kelas yang akan datang. Ilmu kalam nih dia akan Anda kena sabar ya. Ilmu kalam ini awal-awal memang kena sabar. Sifat-sifat Allah awal-awal agak sedikit susah. Nanti kalau sudah sifat Allah itu selesai, sifat salbiyah selesai, sifat ma'nawiyah selesai, ke belakangnya cepat.
Ke belakangnya apa namanya? Cepat. Nanti sifatul nubuwah itu akan cepat. Awal-awal memang sedikit susah. Anda kalau tengok Syekh Said Foda, kelasnya Syekh Said Foda sampai sini itu sudah kelas ke-15. Maknanya saya sedikit lebih cepat daripada Syekh Said Foda kalau di dalam bab ini. Nanti di akhir-akhir Syekh Said Foda apa? Cepat, laju sangat. Bukan hanya di dalam kelas ini saja, hatta dalam dulu kita belajar Syarhun Nasafiyah. Belakang-belakang itu saya macam apa namanya? Baca ya. Karena memang babun nubuwah ini terbina atas semuanya atas babul ilahiyat. Khotorul fi'lan al-khotor adim di dalam mas'alatul uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi di hari Kamis, di hari Sabtu ya. Wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.